Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, salam kebajikan. Oke, selamat datang kembali di Bicara Astral. Ya, Masih sama kita berdua, gua Reza dan Aska. Sekarang malam Jumat, masuk di episode ke 17. 17. Mantap. Episode 17 berarti ini malam Jumat. Ya, Seperti saatnya yang udah-udah, seperti biasanya kita bakal bacain cerita kiriman yang udah masuk ke email Bicara Astral. Ya. Jadi sebelum kita bacain cerita, kita sedikit flashback. Oh ya, intermezzo. Jadi kemarin kita baru aja ngelakuin penelusuran Ya, ke salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kota Depok. benar banget. Itu apa, Jo? Di Jembatan Panus. Jembatan Panus. Ya. Iya. Jadi yang belum nonton video penelusuran kita yang di Jembatan Panus, silahkan ditonton. Iya. Dijamin apa ya? Ya, kita ada edukasi tentang sejarahnya. Jadi ya kalau pas di Jembatan Panus itu kemarin gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang tempat yang mencekam, apa yang tempat yang horor, kita pas datang ke sana tengah malam ya, Jo ya. Iya, Kita sekitar datang, jam setengah 12 sampai jam 12 malam. Iya, kita nggak ngerasain yang gimana-gimana. Iya, gitu. kalau dari kita sendiri ngerasain auranya di situ ya. Wajar. Iya, wajar aja. Gitu. Bukan berarti nggak ada gitu ya. Pasti ada. Pasti ada lah. Cuma nggak terlalu frontal gitu ya. Nggak terlalu apa? Gesekan energinya tuh Iya. nggak sekuat. Karena kan kita sebelum ke Panus itu kita ke tempat apa namanya? Ya, hotel di daerah Cimanggis. Iya, hotel yang udah lama terbengkalai. Namanya hotel, kalau orang-orang sebutnya Genggong ya. Iya, Hotel Genggong terkenalnya di daerah Nah, di Cimanggis. situ sih. Itu gimana tuh? Itu kalau misalkan orang awam juga ke situ mungkin ngerasainnya sama kayak kita ya, Cak. Iya, bener-bener kayak mengintimidasi. Iya. Energinya Padahal neken itu, banget. iya padahal itu udah nggak berbentuk bangunan lagi, tapi di situ kayak penuh sama orang. Iya, jadi itu kan memang hotel tadinya. Nah, Cuma udah tinggal puing aja. iya. Nggak ada atapnya, udah nggak ada atapnya. nggak. Jadi bener-bener lost. Tapi pas kita lagi ada di situ, itu bener-bener ngerasa kayak lagi di dalam ruangan yang penuh sesak. Parah. Nafas susah, Iya. ngomong berat, ya kan? Bikin ngeblank. Fokus kemana-mana. Iya. Nah, sementara kemarin pas kita ke Jembatan Panus, kita nggak ngerasain sekuat itu ya. Jadi kita lebih enjoy ngomongnya. Iya, bener banget. Iya kan? Terus kita ngebahas tentang makhluk-makhluk yang ada di situ pun juga lebih enteng gitu Iya, ya, lebih iya. enak ngomongnya. Gitu lah pokoknya. Oh, coba mungkin kalau ada yang bisa ngelihat gitu ya sebenarnya. Ya Ada mungkin, apa sih? iya mungkin emang ada kali kalau yang bisa ngelihat. Iya, Tapi kan kan? kita emang positif ngerasainnya, ya. Kita positif datang ke sana juga nggak maksud buat nantang atau gimana. Ya jadi mungkin dikasih. Iya, jadi makhluk sana nggak terlalu ingin berinteraksi. Iya, yang padahal kita macam-macam. sampai ke bawah jembatan. Iya, benar. Soalnya kan kita di sana memang selain mau ngebahas tentang mitos-mitosnya, kita ngebahas soal sejarah juga kan aja ya. Iya. Iya, jadi ada unsur edukasinya juga nih. Mungkin buat kalau orang Depok mungkin beberapa tahu, tapi kan juga nggak sedikit yang belum Iya, tahu nih bener. tentang sejarah dari jembatan yang udah berusia 1 abad lebih. Bayangin, dan masih kokoh berdiri. Masih kokoh berdiri. Ya udah. Mungkin itu intermezzonya segitu Iya. dari dua penelusuran kita kemarin aja ya. Tuh, nah nextnya memang bakalan masih ada satu spot lagi di Iya. Depok yang bakal kita datengin. Iya. Ya, tungguin aja, jadi minggu depan kita bakal ngelakuin penelusuran terakhir di Kota Depok sebelum kita nantinya move ke kota yang lain. Wah, seru ya. Oke, Tungguin. gak usah lama-lama kali ya. Ya. Untuk malam ini kita mulai dengan membacakan cerita kiriman yang masuk. Ini di email di IG dulu. Oh, ini kiriman ke DM. Wow, DM IG. Oke, berarti cerita pertama bakal dibacain sama Bejo. Oke. Nah, ini cerita
dia nggak mau disebutin, dia anonimin aja lah. Oke. Cowok cewek? Cowok. Siapa Pak kira-kira? Anwar. Kemarin Joko udah. Oh ya, biar Joko Anwar. Iya. Oke. Jadi sebenarnya ini bukan cerita pure dari cerita Anwar itu sendiri, pengalaman pribadi nggak. Dia jadi nyeritain cerita temannya lagi. Oke. Nah, temennya ini dia kuliah di Universitas Indonesia. Deket dari sini. Ya, oke. Langsung aja ya. Oke. Nah, si temennya Anwar ini nyeritain awal mulanya, jadi si anak UI ini ngekos di daerah Barel UI. Barel UI itu kalau yang nggak tahu di daerah Kober. Kober. Belakang stasiun UI. Betul. Nah, dia posisi mau balik ke kosannya malam. Dia lupa jam berapanya. Nah, kalau mau lewat ke Barel tuh dari UI harus lewat jembatan yang di dekat stasiun UI. Oke. Nah, pas dia naik ke jembatan, dari jauh dia ngelihat ada orang lagi nunduk ngelihat ke bawah rel. Cuma mukanya itu ketutupan, jadi nggak kelihatan. Nah, kebayang kan kalau orang lagi ngeliatin ke arah rel, natap ke bawah gitu jadinya. Dari atas posisi? Dari atas. Oke. Nah, pas abis dia ngeliat orang yang itu, dia langsung takut kan. Terus dia jalan sambil nunduk. Dan di dalam hati sambil baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, abis itu pas mau ngedeketin sosok tersebut, dia mulai mau ngelihat lagi. Tadinya nunduk posisinya, terus pas mau ngedeket dia mau ngelihat lagi. Oke. Nah, pas ngelihat lagi ternyata orangnya udah nggak ada. Sosok itu hilang. Nah, pas dia nunduk sebentar terus mulai natap jalanan lagi, tiba-tiba itu orang nongolin mukanya persis di depan muka si anakku ini, sambil geleng-gelengin kepalanya, terus ngomong astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu, sambil nyengir. Setannya tuh ngomong. Iya. Dan ya udah temen dia itu langsung lari cabut cepet-cepet. Ditongolin di depan muka berarti ya? Iya. Jadi posisinya dia mau nyebrang, naik, udah ngeliat nih dari jauh ada sosok lagi berdiri, terus ngadep ke arah bawah, lagi ngeliat ke arah bawah, ke relnya berarti. Terus pasti dia deketin, hilang. Pas dia natap lagi ke arah jembatan lagi mau nerusin jalan, tiba-tiba sosok itu di depan mukanya. Anjir. Terus geleng-geleng ya? Geleng-geleng nyengir, geleng-geleng astagfirullahaladzim. Ya, cewek berarti sosoknya? Iya cewek. Waduh. Ditongol berarti bener-bener papasan depan muka. Wah, anjing. Enggak, maksudnya ya kaget lah. Gue jadi dia juga pasti kaget lah. Ya walaupun orang juga kaget. Iya, kalau setan lah orang depan muka gitu tiba-tiba nongol. Kaget lah. Lagi nunduk tiba-tiba tuh ngomong astagfirullahaladzim, setannya berarti. Iya, ya sekarang gini Pak. Maksudnya itu dia udah ngomong dalam hati astagfirullahaladzim, tiba-tiba sosok itu ngikutin apa yang dia omongin dalam hati, berarti apa dong? Ngeledek ya? Iya. Ngeledekin. Udah tahu apa yang di dalam hatinya itu orang, terus diperagain astagfirullahaladzim sambil geleng, sambil nyengir. Amin. Tapi berarti itu makhluknya gede juga tuh energinya Pak. Iya, dia bisa nampilin wujud. Bisa interaksi secara fisik, terus bisa ngomong, bisa sampai komunikasi gitu secara verbal ya. Dia ngucap astagfirullahaladzim gitu, itu berarti kan udah gede banget. Biasanya kan kalau yang biasa-biasa dia mau ngomong itu butuh mediasi kan, masuk dulu ke badan orang, baru dia bisa ngomong. Ini kan dia langsung dengan wujudnya ngomong ke orang, ke manusia. Itu berarti energi dia udah gede. Iya sih, benar. Karena makhluk kayak gitu tuh kalau mau munculin diri aja deh, diri, nggak usah sampai interaksi. Harus narik energi. Itu harus narik energi yang gede, atau energi bawaannya dia harus energi yang udah cukup tinggi gitu ya. Biasanya kayak gitu tuh jin-jin yang memang udah kuat. Iya, berumur udah lama. Berumur yang udah ribuan tahun mungkin. Tapi memang sih kalau misalkan di sekitaran situ ya, kan memang banyak cerita yang ketabrak kereta. Iya, banyak banget dari zaman dulu. Dari zaman kita kuliah ya. Dari zaman kuliah tuh
belum lama tuh juga ada yang ketabrak kereta kan di situ. Iya bener. Entah anak sekolah atau mahasiswi gitu gue Iya. lupa. Jadi dia nyebrang pakai earphone, diiniin terus nggak dengar. Tapi apa ya? Kadang juga ada yang bilang yang nggak pakai earphone ya, pernah juga. Jadi orang nyebrang, posisinya lagi nggak pakai earphone, cuma pas dia lagi nyebrang itu dibilangin ada kereta sama yang jagain stasiun itu nggak denger. Ya kayak cuek aja gitu nyebrang. Nah mitosnya kan di situ ada setan budak lah ya, setan budak. Jadi yang memang suka istilahnya ngebuat orang yang nyebrang di situ tuh jadi nggak hati-hati atau jadi nggak denger kalau misalkan diperingatin ada kereta gitu. Terus ada ini juga Pak, kuntilanak merah di situ. Oh iya benar. Banyak orang yang bersaksi kalau ngelihat sosok kuntilanak merah di sekitar situ ya. Di sekitar stasiun UI, Gerbatama. Itu kan memang daerah-daerah. Terus yang gak jauh dari Gerbatama tuh ada kolong flyover, underpass. Memang itu. Gak apa, gue masih gue kalau di posisi si temennya Anwar nih, gue dari arah stasiun UI naik ke jembatan mau ke arah Kopder, di kejauhan kita ngeliat sosok, kita udah takut sama sosok itu ya. Malam gitu, mungkin dia posisinya juga sendiri. Udah jalan nunduk, pas mau deket kita kepo, pas kita lihat nggak ada. Pas kita nunduk terus lihat jalan lagi, tiba-tiba ada di depan muka. Papasan ya sekarang. Skip. Gila. Terus diledekin lagi digini-gini. Gila. Itu sambil ngomong astagfirullah. Aduh. Tapi emang bisa sih kayak gitu. Pernah juga kan tuh ada ini cerita orang kesurupan. Terus dibacain surat kan. Malah yang kemasukannya itu malah ngebenerin bacaan yang ini Ustadz ngoreksi. Dikoreksi. Ngomong gini, gue pernah lihat itu dibilang gimana, saya nggak bakal takut orang bacaan kamu aja banyak yang salah. Iya, dikoreksi. Gila itu. Berarti itu jin muslim ya? Iya, bisa jadi jin muslim, bisa juga jadi bukan jin muslim gitu. Karena kekuatannya. Iya, dia kan ibaratnya apa ya? Jin itu kan kalau di Al-Quran tuh suka mencuri-curi informasi dari langit kan. Ya otomatis dia juga ngerti berarti. Cuma dia memang tidak mau menjalankan perintah. Membangkang. Karena merasa dirinya lebih hebat, terbuat dari api. Kan gitu ceritanya kalau di Al-Quran kan. Aduh. Oke. Ya untuk cerita pertama udah ya. Cerita pertama tadi, cerita selanjutnya ini ke email nih. Ya, jadi ini dikirimin dari nggak mau disebut juga namanya. Mau disebut. Oke. Gimana Cak cerita kedua? Oke. Nah, cerita kedua ini kaitannya sama mobil nih. Kalau dari kemarin cerita kita selalu sama rumah ya kaitannya ya. Sekarang sama kendaraan. Oke. Baru belum pernah. Oke, langsung aja gue bacain. Oke, cerita kedua ini judulnya Mobil Gadaian. Oke. Ya, cerita ini terjadi sewaktu awal-awal gue kuliah. Kira-kira sekitar Desember tahun 2012. Jadi waktu itu gue inget banget ada orang yang mau gadai mobilnya ke bokap gue. Kata bokap gue, dia itu salah seorang kepala cabang sebuah bank di Depok. Bokap gue sebenarnya nggak kenal langsung sama orang ini. Jadi bokap itu kenal dari teman kantornya bokap. Oke, kenalan. Singkat cerita, waktu itu datanglah si orang itu ke rumah buat transaksi serah terima mobil yang mau digadai ke bokap gue. Waktu itu gue sempet ketemu juga sama orangnya. Dari yang gue denger, orang ini berencana mau gadai mobilnya ke bokap selama 6 bulan, terhitung dari Desember 2012. Setelah itu gue sama bokap cek-cek kondisi mobilnya ini. Mulai dari eksterior, interior, mesin, semuanya aman. Dan sempat nyobain buat test drive juga, dan kondisi mobilnya emang oke dan gak ada masalah waktu itu. Oh iya, mobilnya ini mobil tipe hatchback keluaran tahun 2010. Itu belum lama ya? Baru 2 tahun berarti. Iya. Setelah transaksi beres dan orang itu balik, bokap gue ngomong kalau ini mobil boleh gue pakai buat kuliah, tapi jangan dipakai jauh-jauh, apalagi keluar kota. Karena biar gimana pun ini cuma barang titipan yang harus dijaga. Kira-kira begitu pesen bokap gue. Seminggu pertama gue pakai mobil itu aman-aman aja, gak ada masalah apapun, dan memang mobilnya juga tergolong masih baru kan.
Sesuai pesan bokap, gue cuma pakai mobil itu bolak-balik rumah, kampus, atau sesekali gue pakai buat nongkrong di sekitaran Jakarta kalau lagi weekend. Oke. Masuk hari ke-10, gue pakai mobil itu. Mulai ada hal-hal aneh yang gue alamin. Pertama dari masalah teknis mobil yang setirnya suka tiba-tiba jadi keras. Waduh. Bahkan sampai susah untuk dibelokin. Gue lapor ke bokap soal masalah setir mobil ini. Dan bokap langsung nyaranin untuk ngecek ke mekanik langganan bokap. Dan setelah gue bawa ke bengkel untuk dicek, mekanik bilang mobil itu nggak ada masalah apa-apa. Semua normal. Oli power steeringnya pun masih full. Kaki-kaki juga nggak ada masalah. Sampai akhirnya gue minta untuk spuring dan balancing ulang. Tapi kata mekanik gue nggak perlu karena mobilnya nggak kenapa-kenapa. Oke, gue mulai ngerasa aneh di sini. Akhirnya gue bawa balik lagi mobilnya. Dan gue mutusin untuk gak pakai mobil itu dulu sementara waktu. Keanehan berikutnya, setelah 3 hari gak keluar rumah, hari itu gue mau nyoba bawa mobil itu keluar lagi. Posisi mobil saat itu ada di dalam garasi. Dan pas gue buka kain penutup mobil, gue kaget dan bingung ngeliat kondisi kaca mobil kebuka semua 4-empatnya. Waduh. Padahal beberapa hari ini mobil nggak ada yang pakai. Dan secara logika nggak mungkin mobil kacanya bisa kebuka dalam kondisi mobil yang mati. Ya. Oke, gue coba berpikir positif, mungkin karena ada korslet di kelistrikannya. Tanpa pikir macam-macam lagi, gue bawa mobil ini ke bengkel untuk dicek. Dan yang gue dapati jawaban dari mekanik tetap sama seperti sebelumnya. Kondisi mobil ini normal termasuk kelistrikannya. Gue makin bingung dengan kondisi ini mobil. Sebenarnya ada apa? Makin hari kok makin ada aja yang aneh sama mobil ini. Sampai akhirnya hal yang bener-bener gak pernah gue bayangin kejadian. Waktu itu gue baru balik acara kampus, yang kebetulan kelarnya itu malam. Sekitar jam 10 malam gue balik dari kampus menuju rumah. Posisi gue nyetir sendirian. Lagi enak-enak nikmatin jalan yang kondisinya juga udah sepi sambil dengerin musik. Tiba-tiba pas gue mau oper gigi mobil ini dan gue pegang tuas persnelingnya, ternyata bukan tuas persneling yang gue pegang. Tapi gue kayak megang tangan orang. Iya, tangan orang. Gue yakin banget itu rasanya gue megang tangan yang entah tangan siapa atau tangan dari mana. Karena gue lagi nyetir sendirian kan posisinya. Refleks gue langsung nurunin kecepatan dan nepi. Kebetulan pas banget ada pom bensin dan gue berhenti di pom itu. Tanpa pikir panjang, gue langsung keluar dari mobil dan ke toilet pom bensin buat cuci muka dan buat ngilangin shock atau sekedar nenangin diri. Mungkin tadi gue lagi halu karena kecapean. Entahlah, tapi rasanya bener-bener nyata gue megang tangan orang. Belum selesai sampai di situ. Pas gue balik dari toilet pom menuju mobil gue yang sebelumnya gue parkir, persis sebelum gue mau buka pintu mobil, gue dikagetin lagi dengan sosok telapak tangan yang tiba-tiba muncul dengan posisi nempel ke kaca bagian dalam mobil. Kebayang. Tanpa aba-aba gue langsung kabur ninggalin mobil. Karena ngeri, akhirnya gue mutusin nelfon temen gue dan minta jemput. Ngeri rasanya kalau harus lanjutin perjalanan balik dengan kondisi kayak gitu. Dan mobil itu akhirnya gue tinggal di pom dan gue baru ambil besok siangnya bareng temen gue. Sebenarnya ada beberapa kejadian lagi yang berhubungan sama mobil ini. Mungkin nanti akan gue ceritain kelanjutannya di lain kesempatan. Untuk sekarang segini dulu yang bisa gue ceritain. Thank you kalau sekiranya cerita ini bisa dibacain di podcast kalian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini di mobil. Kemarin-kemarin di episode sebelumnya kita Rumah bahas terus. di rumah. Baru nih. Di rumah oke lah biasa. Di mobil. Di mobil. Di kendaraan. Mungkin ini gak sih? Entah ada historis apa sama mobil itu. Pasti ada historinya. Pernah nabrak orang? Bisa atau jadi. Mungkin mobilnya baru 2 tahun sih ya.
Berarti mungkin dia belinya baru nih, nggak beli second, orang yang punya. Iya. Ya guys sih, belinya mungkin baru, tapi selama rentang 2 tahun itu dipakai mungkin ada apa gitu. Iya, nggak ada yang tahu ya. Di sini juga nggak sebutin kenapa. Atau mungkin juga memang pas lagi kan tadi dibilang pulang kampus malam lagi nyetir sendirian kecapean, mungkin ya lewat tempat angker. Oh, ada yang numpang. Ada yang numpang. Kan tangan tuh dia bilang. Iya, tapi Pak, lo pegang gitu tangan mau pergi tak persneling tapi ini tangan kan kulit ya, kalau gue kan rasanya beda kan. Terus berhenti kan. Ini di apa sih, dari dalam gini, berarti kayak gini ya. Iya, kebayang kayak pak gitu. Iya, di kaca sebelah kanan tuh berarti tempat kemudi ya. Iya. Kaca sebelah kanan lagi gini tangan. Ya kaget lah. Kabur langsung, gak berani. Iya. Ya iyalah, kabur lah, mau ngapain gue juga ogah. Iya. Ada tangan, nggak tahu tangan siapa. Ngikut dari mana? Udah gitu nggak ada badannya, cuma tangan. Iya, tangan doang. Udah gitu kan posisinya pasti kan nggak mungkin lah orang tiba-tiba masuk terus nakut-nakutin. Iya. Mobil dikunci gitu kan. Iya. Tuh diteror sosok tangan di dalam mobil. Tangan ya 2 kali. Tapi emang ini sih Pak. Gimana? Kalau mobil tuh, ya maksudnya lebih ngeri gitu ya. Kalau gue lebih ngeri nyetir malam-malam sendirian. Jadi kayak lebih mendingan naik motor gue daripada naik mobil nih. Karena kalau lu naik mobil kayak banyak sisi tuh yang bisa ditampakin. Iya, di belakang tiba-tiba ada yang duduk. Iya, kita lagi ngeliat kaca buat lihat mobil belakang, tiba-tiba ada yang ngikut di belakang. Iya. Kayak kalau motor sebenarnya bisa juga sih di belakang ada yang Iya, bisa. Gitu. Cuma kan ibaratnya kalau motor lebih gampang gitu kan. Mau berhenti, gitu mau lari lebih gampang gitu. Kalau mobil kan kayak masih minggir dulu. Mobil langsung loncat lalu. Buka pintu dulu. Vin Diesel. Iya, kalau mobilnya tipe roadster yang atasnya bisa kebuka gitu. Iya, tapi ini ngeri sih. Ngeri. Iya, ngeri bisa. Ya spontan yang bawa mobil kaget terus jadi kecelakaan kan bisa Pak. Iya kan? Atau kalau yang punya jantung, iya kaget langsung step. Bahaya juga. Aduh. Jadi ngeri kalau balik ke mobil malam-malam. Iya sih, suges kali ya. Ya mungkin karena kecapean juga. Iya. Gitu. Bisa juga kan kalau ditelaah dari sisi logisnya gitu. Aduh, 2 cerita ini ya. Tapi ini sih kalau yang mobil baru nih dari kemarin soal rumah terus. Biasanya di lokasi, di tempat. Sama yang tadi tuh di jembatan. Outdoor, tempat outdoor. Aduh. Ya udah. 2 cerita itu ya untuk Kamis ini. Oh iya, berarti minggu besok kita masih penelusuran nih. Iya, masih. 1 tempat lagi di Kota Depok yang bakal kita datengin dalam rangkaian City Series ya, horror City Series di Kota Depok. Selesai di Kota Depok, kita mungkin mau ke mana? Kita mau ke kota yang lain, mungkin masih deket-deket sekitaran Depok ya. Iya. Nanti ya pokoknya kita kelarin dulu di Jawa Barat. Iya, di request boleh. Mau di mana, di tempat mana. Iya, kayak misalkan di kota kalian nih, kalian tahu tempat yang sekiranya punya sejarah dan punya mitos yang ada yang berkembang lah di sekitaran tempat itu, boleh banget direkomendasiin ya Jo. Boleh banget. Iya, kalau kita memang selain kita ngebahas mitos-mitos itu ya kita juga itulah ada sejarahnya ya, tempat yang ada sejarahnya. Iya, gitu. kita bakal ngulas sisi sejarahnya. Kayak kayak jembatan Panus kan dari zaman Belanda. Iya, peninggalan bersejarah ya. Tuh, kalau yang hotel yang sebelumnya ya sebenarnya kalau dibilang bersejarah sih enggak juga gitu. Enggak juga. Cuma pernah ada kejadian tragis di situ. Dan hotel itu berdiri juga udah cukup lama. Meskipun kosongnya itu baru hitungan 8 tahun ya. Iya. Tuh. Tapi rentetan dari dia berdiri sampai dia akhirnya tutup itu tuh lika-likunya panjang. Iya. Dikelola ayahnya bagus, pindah tangan ke anaknya, jadi alih fungsi hotelnya, jadi jelek image-nya, sering digerebek. Akhirnya ada yang dibunuh di situ. Iya. Oke deh, mungkin untuk episode ke-17 kali ini cukup kali ya. Iya. Nanti episode berikutnya bakalan ada penelusuran lagi dari kita.
Harus Jadi tungguin aja. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri seperti biasa spesialisnya Bejo. Oke. Jadi buat kalian yang suka sama video kita ya jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Oke. Terus kalau buat kalian yang lebih senang denger audionya aja bisa dengerin di Spotify. Jangan lupa untuk yang dengerin di Spotify juga di follow Spotify kita di podcast Bicara Astral. Untuk channel YouTube-nya di Bicara Astral. Selain itu ada di sosial media ya, ya. Ada di Instagram Bicara Astral dan juga Twitternya Bicara Astral. Dan kalau kalian yang mau ngirimin email atau berbagi kisah astral kalian bisa dikirim ke bicara.astral@gmail.com. Ya, atau kayak di DM tadi, kayak cerita tadi, boleh banget. Iya, pokoknya nanti untuk sosial media dan email bakalan dicantumin di kolom deskripsi. Oke deh, sekian kali aja ya untuk episode ke-17 ini. Kita akhiri, gue Aska undur diri. Gue Riza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bicara Astral.